Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan mengupas tuntas terkait bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat, ya. Yang tampilan secara umumnya seperti ini. Y sama dengan, atau mungkin tertulis fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, ya. Jadi yang nanti kalau kita gambar, ya, gambar grafiknya menyerupai parabola seperti ini, ya. Jadi berupa lengkungan. Lengkungannya nanti ada dua bentuk, ada yang menghadap ke bawah seperti gambar ini, atau ada juga yang menghadap ke atas. Jadi kalau ini dibalik melengkungnya ke sini, ya, berarti itu termasuk yang menghadap ke atas, ya. Jadi untuk menggambar grafik fungsi kuadrat nanti perlu kalian perhatikan dari persyaratan yang harus terpenuhi, ya. Terutama untuk unsur-unsur, ya, unsur-unsur utama yang ada pada grafik fungsi kuadrat, ya. Sini kalian lihat coba. Yang pertama ada yang namanya titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X. Nanti ada syaratnya, ya. Ini, ya. Jadi cara menentukan titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y-nya sama dengan 0. Nah, kenapa bisa muncul syarat yang seperti ini? Y sama dengan 0. Coba kalau kalian perhatikan ini. Titik potong terhadap sumbu X kan ada dua, ya. Ini, bagian ini dengan bagian ini, ya. Kalau kalian perhatikan, kalau titik ini kita urutkan terhadap sumbu Y-nya, ya. Nah, ini sumbu Y kan, ya. Tepat di angka berapa? Tepat di angka 0, ya. Ini juga, ya. Jadi titik potong terhadap sumbu X ini kalau kita geser ke sebelah sini sampai sumbu Y ini juga tepat di angka 0. Nah, oleh karenanya harus memenuhi persyaratan, yaitu Y-nya harus sama dengan 0. Itulah syarat untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, ya. Kemudian unsur yang kedua adalah menentukan titik potong terhadap sumbu Y, ya. Kalau kita amati dari gambar grafik ini, yang namanya titik potong terhadap sumbu Y ini, ya. Titik potong terhadap sumbu Y, ya. Kalau titik ini kita geser ke bawah sampai berada di sumbu X, nah, ternyata tepat di angka 0, ya. Oleh karenanya persyaratan titik potong terhadap sumbu Y ini, ya, harus memenuhi X-nya sama dengan 0, sehingga muncullah persyaratan yang seperti ini, ya. Saya kira mudah banget untuk dipahami, ya. Atau dengan cara yang lain, pokoknya kalau yang ditanyakan titik potong terhadap sumbu X, berarti syaratnya Y-nya, ya, yang nilainya 0. Tetapi kalau yang ditanyakan titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya adalah X-nya yang sama dengan 0. Jadi kebalikannya, ya. Ini X, ini Y. Kalau ini Y, ini X, ya. Itu cara mudah memahami rumus atau persyaratan dari dua titik potong yang ada di sini, ya. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan sumbu simetrinya. Kalau kita amati di gambar ini, yang namanya sumbu simetri adalah sumbu yang membelah grafik menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kanan dengan kiri itu imbang, ya. Ini ada rumus yang harus kalian hafalkan untuk menentukan untuk menentukan sumbu simetrinya. Rumusnya adalah min B, ya. Min B dibagi dengan 2A, ya. Jadi min B, ya, ini B-nya kurang panjang. Nah, min B per 2A, ya. Silahkan kalian hafalkan rumus ini, ya. Jadi ini rumus untuk menentukan sumbu simetri. Nah, saya kasih kotakan saja ini. Nah, ini.
penting, silahkan kalian hafalkan rumus ini. Ya. Kemudian langkah yang keempat, kalian harus bisa menentukan titik puncak. Nah, kalau kalian amati di gambar grafik ini titik puncaknya di sini, ya. Jadi yang namanya titik puncak nanti gabungan dari X-nya berada di sebelah mana, ya. X-nya nilainya berapa, kemudian Y-nya nilainya berapa. Ya, kalau dilihat dari gambar yang ini, berarti X-nya adalah 1, Y-nya adalah 4. Berarti koordinat titik puncaknya adalah 1,4. Nah, untuk menentukan 1,4 caranya dari mana? Nah, kita gunakan rumus titik puncak. Ya. Titik puncak itu ada dua nilai yang harus kita cari. Yang pertama XP, artinya X puncak. Ya, X puncak. Untuk menentukan X puncak, ya, rumusnya ini yang bagian ini, yang warnanya ungu. Rumusnya sama seperti sumbu simetri, ya. Jadi kalau sumbu simetrinya sudah ketemu, tidak perlu kalian cari kembali, ya. Tinggal hasil ini berapa, ya udah buat yang ada di sini, ya. Kemudian untuk menentukan unsur YP atau Y puncak, ya, rumusnya agak panjang ini. Rumusnya seperti ini. B kuadrat dikurangi 4AC. Ini rumus yang ini di materi persamaan kuadrat sudah pernah dibahas, ya. Jadi B kuadrat dikurangi 4AC ini adalah rumus diskriminan, ya, atau rumus pembeda, simbolnya D besar, ya. Dibagi dengan min 4A, ya. Ini rumus untuk menentukan unsur dari Y puncak, ya. Jadi ini depan X puncaknya, terus ini adalah Y puncak. Kemudian langkah yang kelima, setelah kalian bisa menentukan unsur yang pertama sampai unsur yang keempat, kalian bisa menggambar sketsa dari grafik fungsi kuadratnya. Nah, untuk sketsa secara umum itu ada dua, yaitu tergantung dari nilai A-nya, ya. Jadi biar mudah untuk memahami sketsanya nanti. Sketsa kan namanya sketsa itu gambar secara umum, ya, gambar secara umum, ya. Jadi apabila nilai A-nya, A ini apa? Nah, tentunya yang ada di rumus ini, ya. Rumus fungsinya, ya. A adalah angka yang terletak di depan X kuadrat. Nilainya ini berapa? Ya. Kalau nilai ini itu nilainya kurang dari 0, ya, maka parabolanya menghadap ke bawah, ya. Maksudnya kurang dari 0 apa? Maksudnya angkanya negatif, ya, negatif alias kurang dari 0. Maka kurvanya melengkungnya seperti ini, ya, alias parabolanya menghadap ke bawah. Tetapi apabila nilai A-nya lebih dari 0, maksudnya apa? Lebih dari 0. Maksudnya adalah A-nya nilainya positif, ya. Jadi kalau yang ini negatif, ya. Kalau yang ini A-nya positif, maka parabolanya adalah menghadap ke atas. Jadi melengkungnya ke sini, ya, terbuka ke atas. Ya. Ini sketsa dari grafik fungsi kuadrat secara umum. Jadi ada yang menghadap ke bawah, ada juga yang menghadap ke atas. Bisa dilihat dari nilai A-nya. Jadi kalau A-nya negatif, nah, seperti ini gambar grafiknya. Lah ini contohnya ini, menghadap ke bawah. Ini nilai A-nya pasti negatif, ya. Jadi A bilangan yang ada di depan sini pasti negatif, ya. Tetapi kalau grafiknya seperti ini, ya, itu terjadi apabila nilai A-nya positif atau lebih dari 0, ya. Saya kira itu, ya, rumus-rumus yang harus kalian perhatikan, ya, untuk bisa menggambar dari grafik fungsi kuadrat, ya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke soal, ya. Misal ada soal seperti ini. Nah, ini. Gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut ini, ya.
ada rumus fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Ya. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini tentunya kita harus melakukan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan titik potong terhadap sumbu X. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya ini, Y-nya sama dengan 0. Ya. Artinya, Y yang ada di sini, Y ini, ya, silahkan nanti diganti dengan angka 0. Ya. Nah, kalau ini diganti angka 0, jadinya seperti apa? Ya, tentunya X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3, nilainya sama dengan 0. Ya. Atau langsung saja kita tulis ya, nggak usah lama-lama. Ya. Kita tulis ini. Misalnya ya, saya copy saja. Nah, jadi ini nilainya Y-nya diganti 0. Berarti kalau saya tulis ini nilainya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian amati ya. Ada sebuah persamaan yang tampilannya seperti ini. Persamaan apakah ini namanya? Ya, ini adalah materi yang sebelumnya kalian pelajari, namanya persamaan kuadrat. Ya, bagaimana proses menyelesaikan persamaan kuadrat? Nah, ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Cara yang pertama apa coba? Iya, cara memfaktorkan. Cara yang kedua apa? Menggunakan rumus ABC. Ya. Terus yang ketiga, iya, menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Nah, kita pilih cara yang paling simpel saja ya. Kita gunakan cara yang paling simpel. Itu cara apa? Cara memfaktorkan. Ya, sambil saya ingatkan kembali. Ya. Cara memfaktorkan bentuknya seperti apa ya? Ya, sambil saya ingatkan ya. Jadi dulu waktu kita mempelajari materi persamaan kuadrat, ini saya copy saja ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat tampilannya seperti ini ya. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, ini nilainya sama dengan 0 ya. Ini namanya persamaan kuadrat. Sama dengan 0. Nah, kalau kalian ingin menyelesaikan soal yang seperti ini ya dengan cara memfaktorkan, langkah pertama kalian membuat simbol kurung seperti ini. Kurung, buka ya, terus unsur yang ada di depan sini kalian ambil dari nilai A-nya. Ya, nilai A-nya itu berapa? Ikuti dengan X-nya. Ya, ikuti dengan X-nya. Sini nanti di belakang ada angka berapa. Nah, ini perlu dicari dengan metode khusus ya. Saya tulis titik-titik aja ya. Ini kurung tutup ya. Terus kalian kalikan dengan kurung buka lagi ya. Nilai A-nya juga kita tulis nilai A-nya berapa, diikuti dengan variabelnya, variabel X ya. Di belakang ini juga ada angka. Nah, untuk menentukan angka yang di belakang nanti prosesnya seperti apa, nanti kita pelajari ulang ya. Ini nilainya sama dengan 0. Jadi prosesnya seperti ini ya. Sekarang untuk menentukan nilai ya, nilai yang ada di belakang sini dengan belakang sini, caranya seperti apa? Caranya adalah kalian kalikan antara nilai A ini dengan nilai C ini ya. A adalah bilangan yang terletak di depan X kuadrat ya. Jadi A ini adalah bilangan yang terletak di depan
variabel x kuadrat. Sementara C adalah konstanta yang tidak memiliki variabel x, ya. Jadi kalian kalikan saja antara A kali C. Saya tulis saja di sini ya. Jadi untuk mendapatkan unsur yang titik-titik ini ya, yang posisinya di belakang, prosesnya adalah kalian kalikan antara unsur A dengan unsur C. Dan A kali C itu ketemunya berapa? Saya tulis titik-titik ya. Nah, hasil ini ya, hasil ini saya kotaki ya. Hasil ini ya, nanti harus kalian faktorkan. Nah, cabang berarti ya, cabang jadi 2 ya. Kalian nyari berapakah dikalikan berapa supaya ketemunya adalah ini ya. Jadi ini berapa, saya tulis pakai warna merah, berapa ini angkanya dikalikan dengan berapa angkanya. Kalau ini dikalikan ini, ketemunya adalah ini, angka ini ya, angka yang berasal dari A kali C ya. Tetapi ada syarat kelanjutannya. Tapi apabila ditambahkan ya, antara ini dengan ini, kalau dijumlahkan ketemunya harus ini, harus B ya. Jadi ketemunya nilainya harus sama dengan B. Nah, nanti angka ini dengan angka ini ya, kalau memang udah tepat, kalau dikalikan ketemunya ini, kalau dijumlah ketemunya B, berarti silahkan hasil ini dengan hasil ini kalian pakai untuk unsur yang ada di belakang sini ya. Lokasinya terserah, mau ini ditaruh di depan sini atau di belakang sini boleh ya. Yang jelas ini sama ini ditulis bagian sini dengan sini ya. Misalnya ini taruh di depan ya, ini taruh di belakang ya. Seperti itu toh ya. Kalau ini udah kalian dapatkan ya. Misalnya ini ketemunya adalah unsurnya adalah apa ya? Unsurnya misalnya ini. Unsurnya P sama Q. P sama Q. Ya, nah, nanti tinggal kalian tulis saja di sini ya. Nah, kemungkinan nanti ini ada 2 ya. Apakah ini positif? Bisa positif P, atau mungkin bisa negatif P. Ya, ini juga ada 2 kemungkinan. Ini nilainya bisa positif, bisa juga negatif Q ya. Bisa positif Q, bisa negatif Q. Nah, ini kalian tulis di sini ya. Jadi ini nanti misalnya yang P saya taruh di depan sini, jadi plus P seperti ini ya. Terus yang ini tak taruh di belakang ya. Bisa positif atau negatif dari Q. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ya tinggal kalian cari masing-masing dari 2 persamaan ini. Nah, ini kalau udah menjadi seperti ini kan bukan lagi persamaan kuadrat, nanti menjadi persamaan linear. Kuadratnya sudah nggak ada ini X. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Ya, menggunakan metode ini sifat perkalian ya. Jadi ini ada berapa, saya kotaki dulu, berapa ya, dikalikan berapa supaya ketemunya 0. Nah, nalarnya seperti apa ya? Nalarnya ketika ada 2 perkalian menghasilkan 0 ya. Kalau enggak yang ini yang ketemunya 0, mesti yang ini yang ketemunya 0. Sehingga kalau saya tulis ya, kemungkinannya bisa ini ya, saya copy saja. Kalau enggak yang ini ya, yang ketemunya sama dengan 0, atau saya tulis
atau mungkin ini yang belakang, mungkin ini. Nah, yang ketemunya sama dengan 0. Ya, saya copy saja. Nah, atau mungkin ini yang ketemunya atau yang nilainya sama dengan 0. Nah, ini saya hanya mengingatkan materi yang sebelumnya. Ya, jadi ini materi yang sebelumnya yang sudah kalian pelajari, ya, sudah kalian pelajari waktu membahas materi persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktor. Ya, langsung saja kita terapkan untuk soal yang ada di sini. Ya, ini soal punya kalian. Ya, ini saya kotaki dulu yang ini ya, kita kotaki aja. Ini proses untuk apa tadi? Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ya. Nah, sekarang kita punya soal kalian adalah yang ini, ya. Soal kalian yang ini. Saya copy aja. Nah, kalian punya soal, ya, akan kalian selesaikan soal ini menggunakan metode yang seperti ini, ya. Berarti langkah pertama kita cari dulu ya nilai A, B dan C-nya. Ya. Coba nilai A, B dan C-nya berapa? A adalah angka yang terletak di depan X kuadrat. Berarti nilai A-nya berapa? Di depan sini ada angka berapa? Iya, ada angka 1 ya. A-nya adalah 1. Ya. Kemudian B adalah angka yang terletak di depan X, ya. Ini X, di depannya X mana? Ini. Ada min 2. Nah, berarti B-nya adalah min 2. Kemudian sekarang C ini adalah konstanta yang tidak memiliki variabel, nggak ada X-nya, nggak ada unsur X-nya yang mana? Ini berarti ya. Min 3, ya. Min 3. Itu unsur nilai A, B, dan C-nya seperti itu. Nah, inilah yang nanti akan kita jadikan acuan untuk memfaktorkan. Coba kita tulis caranya mirip seperti ini ya. Kita pecah, ya. Nulisnya berarti AX. Kita tulis kurungnya dulu. Kurung buka, ya. Nilai A-nya 1, ya. Berarti 1X. 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 Nah, angka 1 nggak perlu ditulis, nggak masalah ya. Jadi daripada ribet, ini khusus angka 1. Kalau angka yang lain nggak wajib ditulis ya. Mending nggak usah, saya tulis saja ya langsung. Berarti bernilai 1X. Ya, terus ini nanti di belakang sini ada unsur ya, titik-titik. Nggak tahu ya nanti ya, kita cari titik-titiknya ya. Sementara saya tulis kurung tutup dulu ya. Terus yang belakang ini juga sama ya. Jadi ada kurung buka lagi. Kurung buka lagi juga tergantung dari nilai A-nya. Nilai A-nya berapa berarti 1 ya. 1 diikuti dengan variabel X, 1X ya. Terus di belakang sini juga ada unsur lagi. Saya tulis titik-titik dulu sementara. Nah, titik-titik ya, berapa? Terus kurung tutup. Ya, kurung tutup. Nah, ini nilainya sama dengan 0. Oke, langkah yang awal bisa kalian pahami ya, untuk penulisan yang seperti ini ya. Sementara baru AX, ini AX yang belakang ini belum ketemu ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita lanjutkan untuk menentukan nilai yang belakang ini ya. Untuk menentukan nilai yang belakang ini caranya gimana? Caranya adalah kita kalikan A kali C. A kali C. A-nya berapa? A-nya adalah 1 ya. Saya copy saja ini ya. Ini rumusnya.
rumusnya saya copy. Kita cari A kali C. A-nya 1, C-nya min 3. Berarti 1 kali min 3. Berapa ayo? 1 kali min 3. Iya, min 3. Nah, saya tulis sini ya. Min 3. Nah, ini hasil dari A kali C. Nah, sekarang min 3 ini kalian faktorkan berapa? Ya, ini berapa kali berapa supaya ketemunya min 3. Ya, tapi jangan lupa hasil ini kalau dijumlahkan ketemunya rumusnya B. B-nya yang mana? Ini min 2. Nah, coba kalian cari berapa dikalikan berapa supaya ketemunya min 3. Ayo. Tapi kalau ditambahkan ketemunya min 2. Supaya menghasilkan min tentunya ini mesti hasil angkanya yang satu positif, yang satu negatif ya. Yang satu positif, yang satu mesti negatif. Nah, coba positif berapa ini? Positif 1 kali negatif 3. Ya, coba kita kalikan. Positif 1 kali negatif 3. Ketemunya negatif 3 kan? Kalau kita tambahkan, ya, positif 1 kita tambahkan dengan min 3. Iya, ketemunya min 2. Berarti udah tepat ini ya. Nah, ini hasilnya. Ya, hasilnya ternyata plus 1 dengan min 3. Kita tulis di bagian sini. Ya, tinggal tulis saja. Ya, ini hasil yang pertama adalah plus 1. Terus hasil yang kedua ini min 3. Saya taruh di belakang. Mau ditukar posisinya juga boleh. Ini di belakang sini, ini taruh depan, boleh sama aja. Ya. Nah, terus setelah kalian dapatkan hasil pemfaktorannya seperti ini, tinggal kita selesaikan dengan metode yang kayak tadi ya. Berarti masing-masing unsur ya berapa kali berapa supaya menghasilkan 0. Nah, tentunya kalau enggak yang ini yang ketemunya 0, pasti yang ini yang ketemunya 0 ya. Yang ini ya, saya tulis saja, copy paste ya. Ini mungkin yang ketemunya 0 ya, atau itu simbolnya huruf V besar ya. Ini simbol dalam matematika. Kalau kalian ingin nulis kata atau pakai huruf V besar. Ini sama dengan 0 atau yang ini yang 0. Ini yang 0. Saya copy aja daripada nulisnya susah. Nah, ini. Nah, silahkan kalian selesaikan dua persamaan ini. Ini persamaannya bukan lagi persamaan kuadrat, tapi persamaan linear. Ini lebih gampang ya. Nah, caranya gimana? Yang ini dulu. Yang ini. Berapa ditambah 1 supaya ketemunya 0. Ya. Ini nggak usah ditulis pakai tanda kurung, nggak apa-apa. Ya. Ini tanda kurungnya kok ribet. Saya hapus saja. Kita hapus. Sudah. Juga nggak usah pakai tanda kurung, juga nggak usah. Udah, kayak gitu aja biar longgar ya. Berapa ditambah 1 supaya ketemunya 0. Coba berapa x-nya? X-nya iya, x-nya adalah min 1 ya. Bukan dengan pindah ruas loh ya. Ini pindah ruas sini jadinya min 1. Dalam matematika nggak ada istilah pindah ruas ya. Tapi hasilnya memang benar ya. Tapi sekali lagi itu salah kaprah ya. Jadi untuk menghasilkan nilai x ini ya, maka plus 1 ini harus dihilangkan. Supaya ini hilang diapakan? Dikurangi 1. Ini kalau dikurangi 1 kan hilang ya. Hilang. Nah, persamaan itu harus adil.
Kalau ini dikurangi 1, yang sebelah sini harus dikurangi 1. Berarti 0 dikurangi 1. 0 kurangi 1 berapa? Min 1. Jadi seolah-olah memang ini ke sini pindah ruas, nilainya jadi berbeda. Tapi sekali lagi nggak ada istilah pindah ruas dalam matematika, ya, salah kaprah. Kemudian yang ini, berapa dikurangi 3 supaya ketemunya 0? Ya, X-nya berapa ya? X-nya ketemunya adalah 3 ya. 3. Kenapa 3? Nah, ini dihilangkan. Supaya ini hilang, ditambah 3. Ya, ini tambah 3 kan 0. Habis, ya. Supaya adil, yang ini tambah 3. 0 tambah 3, ketemunya 3. Jadi memang ilmu pindah ruas seolah-olah kayak bener ya. Ini pindah ruas ini jadinya positif. Tapi sekali lagi tidak ada istilah pindah ruas. Nah, sekarang sudah kita dapatkan hasilnya. Ternyata jawabannya ada 2. Yang pertama X sama dengan 1, yang kedua X sama dengan 3. Berarti bisa kita simpulkan ya. Tadi yang kita cari apa? Yang kita cari adalah titik potong terhadap sumbu X ya. Jadi kesimpulannya ya. Kesimpulan dari ini kita tulis saja di sini ya. Kita tulis sebelah sini. Jadi apa tadi? Titik potong terhadap sumbu X berada di titik. Titik berarti berupa koordinat ya. Karena berupa koordinat berarti merupakan pasangan antara X-nya berapa ya, Y-nya berapa. Ini gini ya. X-nya berapa, Y-nya berapa ya. X-nya berapa? X-nya ini min 1. Berarti ini diganti dengan min 1 ya, saya ganti aja min 1 seperti itu ya. Terus Y-nya berapa? Y-nya tadi persyaratannya, Y-nya 0 ya. Jadi Y ini saya ganti dengan angka 0 seperti itu. Terus masih ada satu lagi, dan yang kedua. Yang kedua juga gabungan dari X-nya berapa, Y-nya berapa, seperti ini ya. X-nya berapa? Ya ini kita pakai X-nya 3 ya. Berarti silahkan X ini diganti dengan angka 3. Y-nya kita ganti dengan syaratnya tadi. Syaratnya Y-nya ini tadi 0 ya. 0. Udah ketemu ya. Ini adalah titik potong terhadap sumbu X ya, berada di 2 titik yang berbeda, yaitu di min 1,0 dan 3,0 ya. Ya. Udah ketemu, tinggal menentukan langkah yang kedua. Ini langkah yang pertama, langkah yang kedua apa tadi? Ya, langkah kedua adalah menentukan titik potong terhadap sumbu Y ya. Syaratnya apa? Syaratnya X-nya sama dengan 0. Nah, ini lebih gampang ya. Kita kerjakan syarat yang kedua ini ya. Nah, ini. Menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, tentunya syaratnya X sama dengan 0 kita ambil dari soal yang semula. Saya cuplik aja soalnya tadi yang ini kan ya. Ya, saya copy ini ya. Taruh di sini. Ini soal yang awal ya. Dari soal semula ini ada persyaratan X-nya suruh mengganti dengan angka 0. Nah, artinya apa? X ini dengan X ini silahkan kalian ganti dengan angka 0 ya. Berarti kan gampang ya. Berarti untuk menentukannya ya tinggal Y sama dengan X ini diganti angka 0. Berarti 0 kuadrat ya, dikurangi. Ini juga X-nya diganti angka 0. 2X. Berarti 2X, 2 kali X ya. 2 kali
X-nya diganti angka 0. Terus dikurangi 3. Seperti ini. Nah, terus tinggal kita hitung ya. Kita hitung 0 kuadrat, ketemunya 0. Kurangi 2 kali 0. 2 kali 0 berapa? 0 juga ya. Dikurangi 3. Seperti ini. Terus tinggal kita hitung nilai Y-nya sama dengan 0 dikurangi 0. 0 ya. Kurangi 3. Ketemunya adalah min 3. Nah, sudah kita dapatkan lebih mudah daripada langkah yang pertama tadi ya. Sudah ketemu Y-nya, ketemunya adalah min 3. Nah, udah kita simpulkan aja ini kesimpulannya dari sini ya. Berarti jadi titik ya, kasih warna biru. Jadi titik potong terhadap sumbu Y berada di titik berarti koordinat ya. Gabungan antara X-nya berapa, Y-nya berapa. X-nya berapa? Ini X-nya 0 ya. Berarti X ini silahkan kalian ganti dengan angka 0. 0 ya. Terus yang Y ini. Nah, ini hasilnya tadi Y-nya min 3 ya. Berarti Y ini silahkan ganti dengan angka min 3. Min 3. Ya, ketemu ya. Ini langkah yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Gampang toh? Ya. Semangat ya, karena matematika itu tidak ada yang susah selama kalian mau mencoba. Lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga apa tadi? Ini, menentukan sumbu simetri. Nah, garis yang membelah grafik menjadi dua bagian yang sama besar. Rumusnya ini ya. Rumusnya adalah ini. X sumbu simetri. XS artinya X sumbu simetri. Nilainya adalah min B per 2A. Ya. Kita selesaikan saja. Ini. Menentukan sumbu simetri. Rumusnya seperti ini. Ya. Nah, tentunya karena ini berhubungan dengan nilai A dan B, tadi kita kan sudah mencari ya nilai A, B, dan C-nya. Yang mana tadi ya? Nah, ini. Ya, saya copy saja. Nggak perlu saya tulis lagi ya. Copy. Saya taruh sini. Nah, ini. Ini kan tadi soal semula ya, atau dari persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi 2X kurangi 3 sama dengan 0 ya, atau kalau kita lihat dari apa rumus fungsinya ya, ini Y sama dengan ya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 3. Nah, nilai A, B, dan C-nya seperti ini tadi ya, udah jelas toh? Mencari A-nya 1, ini angka yang di depan X kuadrat ya, B-nya min 2, angka yang di depan X, ini min 2. C itu min 3 dari mana? Yang tidak ada variabel X ya, berarti yang ini kan ya. Ya. Nah, dari hasil A, B, dan C ini ya, kalian masukkan ke rumus ini ya. Masukkan ke rumus ini. Berarti kalau kita hitung nilainya sama dengan ya min B, berarti min dari B, B-nya ini ya, B-nya min 2 ya, kita tulis min 2. Sebentar, saya ulang, kurang cantik. Iya, min ini adalah memang rumus ya, min ya. Terus min 2 ini, min 2 yang ada di dalam kurung ini adalah nilai dari B-nya ya. Bisa dipahami kan ya? Iya, bisa dong. Dibagi dengan 2A, berarti 2A, 2 kali A. A-nya berapa? A-nya 1. Nah, seperti ini. Sudah, tinggal kita hitung saja.
Cara ngitungnya ya dihitung pakai otak. Min ketemu dengan min, ya. Kalau menggunakan sistem operasi berarti dikalikan. Negatif dikalikan negatif, ketemunya positif. Positif 2 berarti ya. Nah, positif 2 per 2 kali 2. Sorry, 2 kali 2 sih. 2 kali 1. Ya. 2. Ya. Nah, terus hitung 2 dibagi 2. Iya, ketemunya adalah 1. Ya, seperti ini. 1. Ini 2 ya. Angka 2-nya kurang 1. 2 dibagi 2 ketemunya 1. Ketemu ya. Kita simpulkan saja langsung. Jadi sumbu simetrinya sumbu simetrinya berada di X sama dengan ikan X ya. X sumbu simetri. S-nya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa ya. X sama dengan 1. Ya. Oke, tinggal langkah yang keempat ya. Langkah yang keempat adalah menentukan titik puncak ya. Menentukan titik puncak. Nah, rumusnya adalah ini. Endingnya ini agak panjang, perjuangan yang begitu luar biasa ya. Saya naikkan ke atas saja. Langkah yang terakhir ini. Langkah hitung-hitungan yang terakhir. Nanti setelah ini tinggal menggambar sketsanya ya. Menentukan titik puncak ya. Rumusnya adalah ini. Ya, rumusnya lumayan panjang, langsung saja kita hitung. Nilainya sama dengan min B per 2A. Nah, ini kan rumusnya sama ya. Sama dengan rumus ini. Tadi kan sudah kita hitung. Ini ketemunya adalah 1. Nggak usah kita hitung lagi ya. Berarti bagian yang ini XP-nya ya, bagian XP-nya itu ketemunya 1. Ya. Jadi saya tulis XP ya, atau X puncaknya. Karena rumusnya sama dengan sumbu simetri, sama dengan yang ini, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini 1 ya. Nah, terus kita tinggal menentukan ini YP. Nah, ini yang ini ya. Y puncak. Ini rumus yang dipakai ya. Rumus Y puncak. Saya tulis di sini Y dari puncak bisa dihitung dengan rumus ini. Ya. Ini nanti boleh ditulis rumus yang ini ya. Sama dengan ya, kita jabarkan bareng-bareng. B kuadrat. B-nya yang mana tadi? Ini ya. Min 2. Ya, berarti min 2. Karena min biar aman, saya kasih tanda kurung saja ya. Ini min 2 adalah nilai dari B. Diapakan? Dikuadratkan. Kasih simbol kuadrat pangkat 2 ya. Dikurangi 4 dikalikan A. A-nya yang mana? A-nya ini, A-nya 1. Kalikan C. C mana? C-nya min 3. Min juga saya kurung lagi. Ya, jadi B kuadrat dikurangi 4 kali ini A, ya ini C. Ya, sesuai rumus ini. Ya, terus tinggal per dibagi dengan min.
4 kali A. A-nya adalah 1. Terus tinggal kita hitung. Yang pertama yang ini, min 2 kuadrat. Hitungnya gimana? Min 2 kuadrat ya. Min 2 kali min 2. Positif ya. Positif 4. Ya. Terus yang ini, kita kalikan. Langsung aja nih. Min 4 kali 1 kali min 3. Bertahap ya. Min 4 kali 1 berapa coba? Min 4 kali 1. Min 4. Ya. Dikalikan min 3. Jadinya plus. Ya. Jadinya positif ini. Plus berapa? 12 ya. 4 kali 3 kan 12. Jadi ini min 4 kali min 1 kali min 3 ketemunya plus 12. Per min 4 kali 1. Min 4. Nah itu 4 tambah 12 16 dibagi min 4. Satu langkah lagi 16 dibagi min 4. Positif dibagi negatif. Iya, pinter. Min 4. Udah ketemu ya. Jadi hasilnya kita lihat ya. Hasilnya tadi yang mana? Nah ini hasilnya XP-nya yang ini ya. XP-nya adalah 1 ya. Sementara YP-nya, Y puncaknya adalah ini. Min 4 ya. Jadi kesimpulannya saya tulis saja di sini ya. Tulis kurung buka ya. XP-nya adalah 1. Terus YP-nya adalah min 4. Kurung tutup. Nah, ini titik puncaknya di sini. Ya. Atau kita tulis kesimpulannya pakai kalimat sekarang. Jadi titik puncaknya berada di 1,4. Sudah selesai. Langkah hitung-hitungan sudah kita selesaikan semuanya ya. Baik dari titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, sumbu simetri sama puncaknya ya. Nah, kalau kita simpulkan bareng-bareng ya dari 4 hitung-hitungan yang tadi, hasilnya ini. Titik potong terhadap sumbu X-nya berada di 3,0 dan min 1,0. Terus yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y-nya berada di 0, min 3. Ya. Sumbu simetrinya X-nya 1. X sama dengan 1. Terus titik puncaknya 1, min 4. Nah, inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai acuan untuk menggambar sketsa grafiknya ya. Sketsa grafik ya, kita ambil dari 4 hitung-hitungan ini ya. Tapi tadi di penjelasan awal sketsa grafik ya ada 2 macam ya. Kita buka lagi. Nah, ini. Sketsa yang secara umum ya, ada yang menghadap ke bawah, ada yang menghadap ke atas, tergantung dari nilai A-nya. Kalau nilai A-nya kurang dari 0 alias negatif, maka menghadap ke bawah. Kalau nilai A-nya lebih dari 0, maka parabolanya menghadap ke atas. Nah, coba disimak ya. Tadi soal punya kalian yang mana? Nah, ini ya. Nilai A-nya berapa tadi? Nilai A-nya
yang di depan sini. Di depan x kuadrat nilai A-nya adalah 1 ya. 1 itu termasuk kurang dari 0 atau lebih dari 0? Iya, termasuk yang lebih dari 0. Berarti nanti termasuk yang ini. Ya, termasuk parabola yang madhab ke atas. Ya. Jadi dari hasil hitung-hitungan yang tadi ya. Dari 4 hitung-hitungan yang ini ya, bisa saya simpulkan karena nilai A-nya kan tadi sama dengan 1 ya, maka termasuk A yang apa tadi? Lebih dari 0 ya. Maka parabola menghadap ke atas. Nah, ini simpulannya ya. Karena nilai A-nya sama dengan 1 termasuk yang lebih dari 0, maka parabola menghadap ke atas. Jadi kalau digambar nanti bentuknya ya nyeri dok, melengkung. Oke, maaf. Ini susah ya. Ya Allah. Ya pokoknya menghadap ke atas. Nah, yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Ya, dengan ketentuan kalau ingin lebih detail ya 4 ketentuan ini. Ya. Jadi puncaknya ini nanti puncaknya ini. Puncak ini berada di 1,4 ya, lokasinya berada di 1,4. Terus sumbu simetri berarti garis yang lurus ya, garis yang membelah, grafik imbang, kanan kiri imbang ya. Ini berada di X sama dengan 1. Terus titik potong antara sumbu Y nya berada di sini, titik potong antara sumbu X nya berada di 2 titik ya. Nah, kita akan belajar menggambar secara lebih detail ya. Pokoknya tampilan secara umum seperti ini ya. Gambar lebih detailnya ini akan saya sajikan dalam koordinat kartesius ya. Nah, ini ya yang akan kita gambar ya. Yang pertama ini kita mau gambar yang mana dulu nih? Yang ini dulu ya. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X ya. Koordinat kartesius ini ya, ada 2 sumbu ya. Sumbu yang horizontal ya, ini namanya sumbu aksis atau sumbu X ya. Ini sumbu X. Nah, ini sumbu yang ini sumbu Y aksis atau ordinat ya. Jadi yang mendatar sumbu X, yang ini adalah sumbu Y ya. Sekarang kita akan menentukan lokasi dari 3,0. 3,0 artinya X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, ini sumbu X. Angka 3 berada di mana? Sini ya. Di sini. Terus Y-nya 0. Y-nya 0. Nah, berarti lokasinya adalah di tepat di sini. Ya. Ini adalah lokasi dari 3,0 atau nempel ya, nempel di sumbu X ya, karena namanya saja titik potong terhadap sumbu X berarti harus nempel di sumbu X. Atau cara gampangnya ya ini aja yang dilihat, angka 3 ini 3, sumbu X mana? Sumbu X ini angka 3 dicari ya, angka 3 di ya. Nanti kalian gambarnya di kertas trimin ya, kertas yang kotak-kotak biar mudah, seperti tampilan punya saya ya. Terus yang kedua ini min 1,0 ya, min 1,0. Nah, ini min
1,0. Sini ya letaknya ya. Min 1,0. Jadi yang ini sudah selesai, ya udah kita gambar. Ada 2 titik. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Ya, dipulak-balik sama aja lah gambarnya ya. Mau gambar yang ini dulu atau mau gambar yang ini dulu sama saja. Yang jelas yang ini yang min 1,0, kalau yang ini yang 3,0 ya. Terus yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berada di mana? 0, min 3. 0, min 3. Ini nanti nempel di sumbu Y ya, berada di sumbu Y. Sumbu Y mana? Ini sumbu Y ya. Angkanya adalah 0, min 3. Min 3 di mana? Nah, ini min 3. Sini. Nah, ini posnya di sini nanti ya. Nah, itu titiknya ya. Terus yang ini sumbu simetrinya. Nah, sumbu yang membelah grafik menjadi 2 bagian sama besar, kanan kiri imbang ya. Berada di X sama dengan 1. Sumbu X yang ini ya. Angka 1 cari. Angka 1 ini di sini. Ya. Nah, berarti garisnya atau sumbu simetrinya nanti ini dari sini ya turun ke bawah melalui X sama dengan 1 ya. Kalau saya gambar garisnya ini X sama dengan 1. Nah, itu garis yang warnanya agak tebal ini. Ini garis yang ini. Nah, ini. Kemudian yang terakhir titik puncak. Titik puncak 1, min 4. 1, X-nya 1 ya. X-nya 1. Terus Y-nya min 4. Y-nya min 4. Ini min 4 sini ya. 1 dengan min 4. Kalian urutkan. Nah, berarti lokasinya di sini ya. Nah, itu. Ya. Titik F ini ya. Jadi ini kalau diurutkan kan X-nya berada di tepat di angka 1 ya. Y-nya tepat berada di angka min 4 ya. Ya, kalau sudah tinggal kita gambar secara detail ya. Nah, untuk tampilan gambar grafiknya tadi kurvanya berupa parabola. Parabolanya menghadap ke atas. Nah, bisa kalian tebak ya. Ini kan parabolanya berarti dari sini ya. Ini turun ke bawah sampai memotong sumbu X tepat di sini ya, masih turun ke bawah sampai memotong di sini sumbu Y berada di sini titik potongnya, turun lagi dan sampai puncak. Nah, ini puncaknya di sini. Nah, kalau udah sampai puncak berarti grafiknya balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas, muter. Ke atas terus. Ya. Ke atas terus ya. Berarti kurvanya hanya kayak gitu, melengkung. Kalau saya gambar secara halus kayak gini. Berarti persamanya Y sama dengan X kuadrat. Kuadrat. Apa tadi soalnya? Soalnya mana tadi? Ini ya, X kuadrat dikurangi 2X kurangi 3. Kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, ini tampilannya seperti ini, udah jadi toh. Nah, bisa dipahami ya. Jadi gambar grafiknya melengkung dan terlihat indah ya. Seperti ini. Ini tampilan grafik fungsi kuadrat dari sini turun memotong sumbu X di 2 titik. Titik ini dengan titik ini. Ini kan benar kan ya? Memotong sumbu X di 2 titik ini. Sini turun lagi memotong sumbu Y ya. Di titik ini 0,3 titik puncaknya nih. Titik puncak
Ini namanya puncak minimum karena berada di posisi yang paling rendah. Nanti untuk gambar grafik fungsi kuadrat ada yang namanya puncak maksimum. Nah, kalau puncak maksimum berarti kalau grafiknya menghadap ke bawah, melengkungnya ke bawah, ya, naik lagi. Oke, saya kira itu ya. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan ini ya, yaitu bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat. Wujudnya adalah parabola. Ya. Ada kurangnya mohon maaf ya. Nanti kalau misalnya masih ada hal-hal yang belum jelas, silahkan kalian bisa tanyakan langsung via chat ya di nomor saya ya. Oke, terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.